Dari studio kami mengucapkan selamat malam. Kita kembali dalam ibadah Pekan Doa Pemuda di malam yang kelima. Malam hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Saudara Yeriko Advent dengan judul Tuhan, aku akan pergi, ampuni diriku. Acara ini dapat saudara saksikan melalui Facebook di akun Good News Broadcasting ataupun melalui aplikasi Zoom dan radio. Baik, untuk mengawali ibadah kita pada malam hari ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Sebagai lagu pembuka, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan dipimpin oleh tim musik. Dan doa buka akan disampaikan oleh Saudari Arum.
Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami haturkan kepadamu ya Allah, karena begitu besar kasih sayang-Mu kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh kembali datang kepadamu untuk melanjutkan akan acara Pekan Doa Pemuda kami pada malam yang kelima ini. Sebelum kami memulainya, kiranya Engkau hadir dan beserta dengan kami dari awal hingga pada akhirnya acara ini, sehingga acara ini boleh berjalan dengan lancar, tanpa kekurangan suatu apapun. Hamba Tuhan Saudara Yeriko yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat, akal budi dari surga, agar apa yang nanti akan disampaikan oleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah mendengar doa kami, dan kami yakin dan percaya Engkau akan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami doakan dengan menyebut Allah kami, Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami. Amin. Terima kasih kepada Saudari Arum yang telah memimpin dalam doa buka. Firman Tuhan pada malam hari ini berjudul, Tuhan, aku akan pergi, ampuni diriku, yang akan disampaikan oleh Saudara Yeriko Advent. Namun, sebelum itu, mari kita kembali menyanyikan lagu tema kita dengan dipimpin oleh tim musik. Salam, selamat malam. Kembali lagi kita berjumpa di Pekan Doa Pemuda di hari kelima. Pada malam hari ini, saya akan membawakan khotbah yang berjudul, Tuhan, aku akan pergi, ampuni diriku. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah meminta kami hingga pada saat hari ini. Pada petang hari ini kami akan berkumpul dan mendengarkan bagian dari firman-Mu. Kiranya firman ini dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Ayat inti kita pada malam hari ini terdapat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Beberapa saat yang lalu, saya membaca sebuah cerita mengenai seorang ayah dari Spanyol yang berdamai dengan anaknya, yang pergi meninggalkannya ke kota Madrid. Merasa penuh dengan penyesalan, ayahnya menuliskan pesan di koran. Paco, temui aku di Hotel Montana pada Selasa siang. Engkau diampuni, tulisnya. Karena Paco adalah nama yang sering digunakan di Spanyol, ketika sang ayah tiba di hotel, ia menemukan 800 orang muda dengan nama Paco. Semuanya menunggu ayah mereka. Benar sahabatku, orang-orang sedang dalam keadaan sangat membutuhkan pengampunan. Seorang pengkhotbah dan penulis yang terkenal menuliskan beberapa hal yang menggambarkan kerinduan Allah bagi anak-anaknya untuk mendapatkan pengalaman
pengampunan. Jika kebutuhan terbesar kita adalah informasi, Allah akan mengirimkan kita pengajar. Apabila kebutuhan terbesar kita adalah teknologi, Allah akan mengirimkan kita ilmuwan. Jika kebutuhan terbesar kita adalah uang, maka Allah akan mengirimkan kita orang keuangan. Jika kebutuhan kita adalah lelucon, Allah akan mengirimkan kita komedian. Namun, kebutuhan terbesar kita adalah pengampunan. Jadi, Allah mengirimkan kepada kita juru selamat. Ketika Yesus sedang mengajar di Bait Allah, tiba-tiba seorang wanita yang tertangkap basah sedang melakukan perzinahan dibawa ke bawah kaki Yesus. Para pemimpin agama di Bait Allah di Yerusalem adalah yang membawa wanita ini ke bawah kaki Yesus. Mereka menuntut Yesus untuk memutuskan masa depan wanita ini berdasarkan hukum Musa. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Rasa penghormatan mereka yang pura-pura menyelubungi rencana jahat yang terpendam dalam hati mereka untuk membinasakan dia. Mereka telah menggunakan kesempatan ini untuk menyalahkan dia. Dengan berpendapat bahwa keputusan apa saja yang diambilnya, mereka akan mendapatkan alasan untuk menuduh dia. Seandainya ia membebaskan wanita itu, ia mungkin dituduh menghina hukum Musa. Seandainya ia menyatakan wanita itu patut dibunuh, ia dapat dituduh kepada orang Roma sebagai seorang yang mengambil kekuasaan yang hanya menjadi hak mereka. Semua yang hadir memandang kepada Yesus menantikan jawabannya. Namun mereka kecewa karena Yesus hanya membungkuk dan menulis dengan jari di tanah. Tidak ada yang tahu apa yang ditulisnya. Ahli Taurat dan orang Farisi kesal karena Yesus tidak memberikan jawaban atas pertanyaan mereka. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Di dalam Yohanes 8 ayat 7. Satu persatu mereka pun pergi. Ketika Yesus bangkit berdiri dan melihat sekelilingnya, semua orang yang datang untuk menghakimi telah pergi. Ia berbalik dan berkata kepada wanita itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seseorang yang menghukum engkau?" Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Sebelum kejadian, ketika Tuhan menuliskan jarinya di tanah pada saat kejadian perempuan tersebut, Tuhan juga pernah melakukan hal yang sama. Terdapat dua hal, yaitu ketika Tuhan menuliskan di dua loh batu Allah yang menuliskan hukumnya yang kekal, dan di permukaan dinding Allah menuliskan hukuman mati kepada raja yang keji bernama Belsazar. Saya pernah mendengar cerita tentang seorang pendeta yang pada masa mudanya melakukan suatu dosa yang berat. Dan meskipun ia memohon pengampunan kepada Allah, ia membawa beban dosa itu seumur hidupnya. Ia tidak yakin bahwa Allah benar-benar mengampuninya. Suatu hari, ia diberitahukan tentang seorang wanita tua yang mendapatkan khayal. Ia mendengarkan bahwa selama mendapat khayal, wanita ini bercakap-cakap dengan Tuhan. Setelah beberapa waktu, pendeta ini mengumpulkan segenap keberaniannya untuk mengunjungi wanita ini. "Benarkah engkau kadang mendapatkan khayal?" "Ya." "Benarkah bahwa selama mendapatkan khayal ini, engkau sering berbicara kepada Tuhan?" "Jika demikian, jika engkau mendapatkan khayal kembali dan berbicara kepada Tuhan, bolehkah engkau menanyakan sesuatu kepadanya untukku?" "Ya, saya akan sangat senang melakukannya. Pertanyaan apa yang ingin Anda titipkan untuk kutanyakan?" "Dapatkah engkau tanyakan dosa apa yang saya lakukan ketika masih muda?" "Apakah engkau mendapatkan khayal lagi?" "Ya, saya dapat." "Apakah engkau berbicara dengan Tuhan?" "Ya." "Apakah engkau menanyakan dosa yang kulakukan saat masih muda?" "Ya, aku menanyakannya." Pendeta ini gugup dan ketakutan, ragu sesaat, namun bertanya kembali, "Jadi apa yang Tuhan katakan kepadamu?"
Tuhan mengatakan kepadaku bahwa Ia tidak mengingatnya. Tuhan mengatakan bahwa Allah mengampuni seutuhnya. Nabi Mika menuliskan mengenai pengampunan yang kekal. Di dalam Yesaya 1 ayat 18, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Wanita yang bertobat ini menjadi salah seorang sahabat Yesus yang paling erat. Ia membalas pengampunan dan belas kasihannya dengan kasih yang penuh pengorbanan dan penyembahan. Setelah itu, ia berdiri dengan penuh kesedihan di bawah salib dan melihat penderitaan pada wajah Tuhan, serta mendengarkan raungannya yang menyesakkan jiwanya tertusuk. Sebab ia mengetahui bahwa pengorbanan ini adalah untuk membayar semua dosa, dan tanggung jawab yang ditanggungnya karena kesalahannya yang begitu besar menjadi penyebab penderitaan dari anak Allah sangatlah besar. Ia merasakan bahwa lembing yang menembus tubuh juru selamat seharusnya untuk dirinya. Darah yang mengalir darinya adalah untuk menutupi dosa-dosanya. Rintihan yang keluar dari bibirnya diakibatkan oleh pemberontakannya. Hatinya sakit, dipenuhi kesedihan akan masa lalunya, dan ia merasa bahwa kehidupannya yang penuh penyangkalan tidak dapat membayar karunia kehidupan ini, yang dibayarkan dengan harga yang tak ternilai. Kita saksikan bahwa setelah diampuni, wanita ini mengalami perubahan yang seutuhnya dalam kehidupannya. Rasa syukurnya kepada Yesus membuatnya menjadi pengikut Yesus dan yang paling setia di antara semuanya. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa ia mengikuti Yesus hingga di kayu salib. Ketika kebanyakan orang meninggalkan Yesus, ia dengan berani menyaksikan imannya. Wanita yang menerima pengampunan ini akhirnya menjadi pengikut setia Tuhan. Ia tidak tinggal diam di tempat Yesus bertemu dengannya. Ia memutuskan untuk memberikan hidupnya bagi Allah. Ia memutuskan untuk menyerahkan segalanya dan meninggalkan apa yang ada di belakang dan berjalan pada jalan yang suci dan benar. Ketika kita merasakan pengalaman pengampunan, kita akan dengan rela menyerahkan segalanya kepada Allah. Dan di atas segalanya, kita tidak akan tinggal diam. Seperti wanita ini, kita pun akan meninggalkan segalanya untuk mengikut Yesus seraya berkata, Tuhan, aku akan pergi. Demikian khotbah pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kasih kerajaan surga. Segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan yang sangat mengasihi kami, sehingga pada kesempatan sore hari ini kami semuanya boleh bersekutu di dalam Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, dan terlebih kami Tuhan beri kesempatan untuk boleh berdoa. Tuhan, terlebih dahulu kami memohon ampun atas segala dosa, atas segala kehilafan kami, dan bahkan sekiranya ada hal yang tidak kami sadari yang itu tidak berkenan di hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan juga mengampuni serta menghapuskan semua noda, semua hal yang tidak berkenan. Sehingga saat kami berdoa syafaat, semuanya boleh berkenan di hadirat Tuhan menjadi persembahan yang harum, serta Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk orang-orang muda yang ada di Jemaat Jember. Khususnya pada malam hari ini kami berdoa untuk saudara Yeriko yang Tuhan telah gunakan untuk menjadi alat Tuhan, menyampaikan nasihat Tuhan bagi kami semua.
Kiranya Tuhan semakin memberkati saudara Yeriko dalam segenap langkah, bahkan kiranya Tuhan berkenan untuk berkarya di dalamnya, sehingga saat mengerjakan segala yang menjadi kewajibannya, Tuhan jadikan semuanya itu berhasil. Serta Tuhan berkarya dalam apa yang direncanakan, juga yang menjadi cita-citanya. Kami memohon Tuhan senantiasa menyempurnakan, serta Tuhan melancarkan, dan Tuhan mencurahkan berkat kesuksesan, sehingga melalui berkat-berkat Tuhan itu, maka saudara Yeriko semakin bersuka cita di dalam Tuhan, serta semakin dekat dengan Tuhan, semakin menjadi berkat bagi sesama kami, dan Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk keluarga kami, untuk sahabat kami, yang sangat membutuhkan jamahan kuasa Tuhan, yang menolong untuk menyembuhkan, untuk memulihkan kesehatan. Kami berdoa untuk orang tua dari saudari Eca yang ada di Bali, demikian juga untuk Ibu Cecilia dan Ibu Sali Rompis yang ada di Bali. Kami memohon Tuhan berkarya sehingga semuanya segera sembuh. Juga kami berdoa untuk Ibu Arifin yang ada di Gresik, demikian juga untuk Bapak Sugeng Indarto yang ada di Sumatera. Kami memohon Tuhan berkarya untuk menjamah sehingga dengan kuasa Tuhan, maka semuanya segera sehat dan kembali beraktivitas dengan yang terbaik, sehingga nama Tuhan yang kembali terpuji dan termuliakan. Kami juga berdoa untuk pemulihan kesehatan dari Ibu Rike, Ibu Indrawan, juga Bapak Lip dan Ibu Lip yang ada di Jember. Kami memohon Tuhan berkarya sehingga baik Ibu Rike yang ada di Malang, juga Ibu Indrawan, Bapak Lip dan Ibu Lip yang ada di Jember, semuanya semakin sehat, kembali beraktivitas dengan yang terbaik, sehingga menjadi sukacita bagi semuanya, dan Tuhan yang kembali terpuji dan termuliakan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk para umat Tuhan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kami memohon Tuhan berkarya untuk memberkati, melindungi mereka semuanya, sehingga mereka yang saat ini sedang berduka boleh menerima penghiburan sejati dari Tuhan dan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Juga yang sedang menghadapi berbagai tantangan, Tuhan menangkan mereka, sehingga segala solusi boleh segera didapatkan dan semuanya boleh kembali bersuka cita di dalam Tuhan. Juga Tuhan jaga dan pelihara mereka semua, sehingga senantiasa sehat, tidak kekurangan satu apapun. Kami juga berdoa untuk Lukas yang mau masuk SMP. Kami memohon Tuhan berkarya dalam segenap langkah dari Lukas, sehingga Tuhan berikan sekolah yang terbaik, serta Tuhan senantiasa berkarya untuk Lukas dalam menggapai apa yang dicita-citakan, sehingga berkat kesuksesan boleh memenuhi segenap langkahnya. Juga Tuhan berkati Bapak Tommy dan Ibu Eta dalam segenap langkah dengan berkat kesehatan, berkat keselamatan, berkat rezeki yang limpah, sehingga melalui semuanya itu, maka boleh mendukung untuk Lukas dan menjadi berkat bagi sesama kami, dan Tuhan kembali yang terpuji dan termuliakan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang sedang belajar, baik untuk Saudara Edi, demikian juga untuk Arum, demikian juga untuk
jiwa-jiwa yang baru menerima Tuhan untuk Saudara Budi. Kami memohon Tuhan senantiasa menolong mereka semua sehingga senantiasa hidup dalam kebenaran Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan, serta boleh mengambil keputusan untuk menjadi umat Tuhan yang sejati, sehingga saat menjalani kehidupan di dunia ini boleh menjadi terang Tuhan, dan saat Kristus datang yang kedua kali, semuanya bersama dengan seluruh umat Tuhan kami semuanya bersuka cita untuk menerima karunia hidup kekal. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Yusak yang sedang menyelesaikan pendidikan di Australia, juga akan pulang kembali ke Indonesia pada bulan Juli. Kami memohon Tuhan berkarya sehingga semuanya Tuhan lancarkan dan mendapat hasil yang terbaik, serta kembali ke Indonesia dengan selamat, dengan sehat, dengan penuh sukacita Tuhan, berkumpul dengan keluarga, menjadi sukacita bagi semuanya, dan Tuhan yang kembali terpuji dan termuliakan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga muda yang merindukan anak dari Tuhan. Tuhan, kami memohon Tuhan berkarya untuk segera memberikan anak bagi keluarga Bapak Mercy dan Ibu Ava, juga Bapak Edward dan Ibu Dini, sehingga keluarga-keluarga ini pun semakin berbahagia di dalam Tuhan oleh karena berkat yang Tuhan percayakan, Tuhan limpahkan bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Linda Abednego yang ada di Jakarta. Kiranya Tuhan memberkati baik Ibu Linda yang sedang mengandung, juga bayi yang ada dalam kandungan, sehingga semuanya senantiasa sehat, dan saat proses persalinan semuanya berjalan dengan lancar. Demikian juga Tuhan berkati, Tuhan lindungi Bapak Abednego, sehingga berkelimpahan berkat rezeki dari Tuhan, sehingga melalui semuanya itu sukacita Tuhan semakin memenuhi segenap langkah umat-umat Tuhan untuk menjadi pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa bagi kami semuanya yang saat ini sedang mengikuti kebaktian Pekan Doa Pemuda, baik melalui Zoom, baik melalui Facebook, melalui radio, melalui YouTube maupun yang lain. Kami memohon Tuhan memberkati dan melindungi kami semua, sehingga kami semuanya senantiasa sehat, berkelimpahan berkat rezeki dari Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kami, serta sukacita dan damai sejahtera Tuhan memenuhi langkah kami, dan kami boleh bertemu kembali dengan lebih penuh rahmat sukacita Tuhan. Terima kasih, kami yakin Tuhan memahami serta menyempurnakan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Dan kami yakin jawaban Tuhan jauh lebih indah dari apa yang dapat kami pikirkan di dalam segala keterbatasan kami ini. Karena semuanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Yeriko dan semua yang telah melayani pada malam ini. Kami mengingatkan dan mengundang kembali semua pemirsa dimanapun berada untuk bergabung kembali bersama dengan kami pada ibadah Pekan Doa Pemuda pada besok malam di jam yang sama, yaitu jam 18.00 waktu Indonesia Barat atau jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Acara ini dapat Anda ikuti melalui Facebook di akun Good News Broadcasting ataupun melalui aplikasi Zoom di link yang sama dan melalui aplikasi Good News Radio 8. Dan firman Tuhan pada besok malam akan dibawakan oleh Saudara Ariel Kurnaidi. Dari studio kami mengucapkan terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati.